Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi man istaqama ala nahjil huda akramahu wa tawalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wal rahmah sayyidina Muhammad alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man walahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al sabahana hadha sabah as-salihin wal khashi'in wal muttaqin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhawati Jamaah Raudhatul Jannah yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini sehat. Kajian kita pagi hari ini adalah tentang kesehatan. Kita seringkali berdoa minta sehat walafiat, ya. Jadi ini sama urusannya sehat tapi sangat berbeda. Maka yang pertama, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faqad hizat lahumud dunya bihadafiriha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu kalau bangun tidur aman. Ini nomor satu ini. Bangun tidur enggak ada perang, enggak ada gempa bumi, enggak ada gangguan apa-apa. Ini nikmat yang luar biasa, aman. Man asbaha aminan fi sirbi, dia aman, keluarganya aman. Mu'afan fi jasadih, tubuhnya sehat. Bisa berjalan ke masjid. Orang kalau berjalan ke masjid itu nilainya besar ya, tinggi sekali nilainya. Ya kalau saya jalan dari rumah saya ke sini sampai sini sudah sholat duha nanti. Ya kalau jauh barangkali dihitung itu oleh Allah, lingkaran putarannya ban itu barangkali begitu. Ya. Tapi yang jelas itu memang al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan semakin besar kalau sulit. Anda bersedekah misalnya ketika Anda kaya, kemudian bersedekah 1 juta ringan itu. Ya kan? Tapi kalau Anda sulit kemudian bersedekah, itu pahalanya besar sekali. Allah Maha Adil. Jadi, kalau kita bangun tidur aman, kemudian sehat, ada makan untuk hari ini saja. Faka'anna mahizat lahumud dunya wa hadafiriha. Itu Anda sudah seperti mengumpulkan dunia ini, kata Rasulullah SAW. Coba Anda pikirkan orang-orang yang di Palestina sekarang itu. Kasihan mereka itu. Belum tentu bisa ke masjid tenang seperti ini. Sekarang juga ada di Syria sulit. Dan masih banyak di banyak tempat ini. Kita di Indonesia ini walaupun gonjang-ganjing politik ini macam-macam ya, tapi Anda bangun tidur kan enggak ngurusi politik kan. Iya kan? Enggak ngurusi buzzer ya. Ini buzzer ini pekerjaan baru ya, tapi berat sekali. Itu namanya dalam bahasa agama namam. Orang yang suka namimah, la yadkhulul jannah namam. Tidak ada tempat bagi orang yang suka namimah. Namimah itu membuat berita atau misalnya orang itu ada kelemahan sedikit saja dipanjang-panjangkan, dibesar-besarkan. Itu namanya namimah itu. Rasulullah SAW pernah berjalan di kuburan. Lalu ada 2 makam. Kata Nabi, hadani mu'adzabani. Ini orang 2 makam ini tersiksa, kata Rasulullah. Rasulullah diberi kemampuan untuk bisa mendengar itu. Kalau kita diberi kemampuan itu enggak berani ngubur orang nanti. Rasulullah diberi kemampuan untuk itu. Lalu kenapa ya Rasulullah? Coba Nabi mengatakan, hadza la yastabri' minal baul.
orang ini kalau istinja ketika kencing tidak bersih orang ini. Ini gara-gara itu dia tersiksa di kuburnya. Makanya dalam bahasa agama ini at-thahara itu penting sekali. Harus bersih, harus wudu. Anda ke masjid, baunya nggak enak, ganggu kanan kiri. Jangan begitu dong. Jadi orang Islam itu yang menarik. Ke masjid juga jangan pakai pakaian tidur, pakaian yang baik. Anda jadi tamunya Allah. Begitu ajaran Nabi. Jadi gara-gara dia ini tidak bersih, makanya anak-anak diajari sejak kecil. Di sekolah Al-Hikmah itu kalau TK itu anak-anak TK itu diajari sampai gurunya itu masuk kamar mandi bagaimana caranya istinja itu. Gak ada ini pelajaran begini di ajaran-ajaran lain, gak ada. Kenapa? Karena Islam ini agama bersih. Al-Islamu nadhif. Fatanadhafu. Innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu agama bersih. Maka Anda bersihkan diri Anda itu sehat. Dan tidak masuk surga kecuali orang bersih. Orang sholat tapi korupsi, kotor. Orang haji tapi suka mengganggu orang, kotor. Berpuasa Senin Kemis tapi memutuskan silaturahmi di mana-mana, bertengkar kanan kiri, kotor. Gak bisa masuk surga. Al-Islamu nadhif. Nadhif itu bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah realisasi iman. Itu kebersihan. Jadi orang yang beriman itu bersih pakaiannya, bersih rumahnya, bersih ucapannya, apalagi akidahnya, bersih. Hatinya bersih. Orang yang suka benci, ada orang itu ya, kalau lihat orang itu dilihat kejelekannya. Jadi dengan ini nggak cocok, dengan ini nggak cocok, dengan ini. Dia nggak tahu kalau dia ini juga nggak dicocoki orang. Berat itu orang seperti itu. Orang surga itu diterima di mana-mana. Orang surga itu semeringah, ya seperti sampean ini lah, semeringah ini. Ya, kalau lihat orang lalu nggak seneng ini, waduh gawat orang ini. Tapi jangan divonis tuh ya. Sampean ini kira-kira neraka sampean ini. Soalnya aku lagi ketemu sampean ini gak nyeneng no sampean. Jangan begitu, kesian. Jadi Islam itu bersih, fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Maka bersihkanlah diri Anda itu karena tidak masuk surga kecuali orang bersih. Ada nasihat dari seorang alim yang penyair, inni wa in kana jam'ul mali yu'jibuni falaysa bi'adli indi sihhatal jasadi. Saya walaupun mengumpulkan uang itu senang, ya. Ada yang nggak senang mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang dulu, Pak. Sudah kaya masih kaya lagi. Sudah kaya ingin kaya lagi. Tapi kalau orang tidak pernah bersyukur, punya berapa triliun pun nggak bisa menikmati. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa bersyukur. Makanya kaya itu seperti lingkaran ini, Pak. Seperti lingkaran ini, Pak. Jadi kalau orang kaya itu lingkarannya lengkap. Walaupun kecil lingkarannya, dia kaya. Tapi kalau orang itu nggak pernah puas, sudah punya uang 1 miliar, nggak puas, minta lagi 2 miliar, nggak puas, 10 miliar, 1 triliun, terus gini terus, nggak puas, nggak pernah nyambung. Nah, ini nggak pernah orang fakir ini, orang fakir yang banyak uangnya. Nah. Ada orang fakir banyak uangnya, untuk sumbangan sulit, sudahlah. Orang seperti ini bukan ciri khas orang surga. Saya walaupun senang mengumpulkan uang, maka tidak bisa dibandingkan dengan kesehatan tubuh saya. Anda kalau sudah sakit, nggak bisa apa-apa sampean. Sakit. Saya hari ini sehat, bisa datang kemari. Kepala pusing aja. Full, wah nggak bisa Pak. Sudah, nggak bisa datang, sudah, nggak bisa ngomong. Jadi berapa harganya sehat ini? Orang punya uang berapa saja, kalau sakit nggak bisa dia, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, sholatnya juga terganggu, nggak bisa kawin. Ada orang mau kawin kemudian hari-harinya sakit, nyapa? Nggak bisa. Fil mali zainun wa fil awladi mukarramatun wasaqmu yunsika dzikrul mali wal waladi. Harta itu indah,
Indah harta itu ya. Sampean senang harta? Senang. Kalau lihat harta gitu gimana rasanya? Lihat anak juga begitu. Apalagi kalau masih umur setahun, 2 tahun itu lucu-lucunya anak itu ya. Tapi wasakmu yunsika dzikrul mali wal waladi. Tapi kalau Anda sudah sakit, Anda lupa anak, lupa harta sudah. Kalau sudah sakit, makanya saudara, kenapa dalam Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur? Sedikit orang bersyukur itu. Tidak banyak orang bersyukur itu. Kalau orang syukuran banyak, ya. Iya kan? Syukuran gampang syukuran itu. Tapi bersyukur itu enggak gampang bersyukur itu. Nah, Rasulullah mengajarkan supaya kita selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam keadaan bagaimanapun Anda biasakan mengucapkan alhamdulillah. Anda sehat, Anda sakit, punya uang banyak, punya uang sedikit, enggak punya uang, ditanya bagaimana kabar? Alhamdulillah. Karena Anda misalnya enggak punya uang tapi Anda masih bisa minum, masih bisa ke masjid, ini tidak bisa dinilai. Kemudian Anda punya uang tapi nggak bisa minum, sulit, nggak bisa minum, mau duduk nggak bisa. Apa artinya uang itu? Tidak ada artinya uang itu. Maka saudara, kalau orang itu mau nikmat hidupnya, bersyukur terus. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bersyukurnya diajari oleh Nabi, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu, saya bersyukur dengan nikmat ini, kemudian kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun ada minum sedikit, jangan lupa alhamdulillah. Terus begitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Ketemu orang, assalamualaikum, ditanya bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ini orang yang seperti ini yang nanti akan bisa menikmati hidup sampai surga nanti. Salah satu ciri khas orang surga itu selalu begitu, Pak. Hatinya itu lapang, berpikirnya jernih. Dan ini semua akan bisa kita lakukan dan bisa kita nikmati kalau kita banyak berdoa. Itu, Pak. Ya. Saya ulangi ya, berdoa itu harus banyak, berzikir harus banyak. Setiap hari itu Anda harus banyak berdoa. Dan harus banyak berzikir. Kalau habis sholat harus banyak berdoa, dan setiap berdoa serius. Biasanya orang berdoa serius itu kalau susah, ya kan? Ada masalah, wah berdoa serius. Begitu dikasih oleh Allah macam-macam, nggak serius doanya. Kadang-kadang sholat langsung berdiri, nggak pakai zikir, nggak pakai doa. Salah itu. Begitu nanti dia dicoba oleh Allah, sulit sudah. Nah, karena itu dikatakan ad-du'a'u min afdhalil ibadat. Doa itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi Anda berdoa, itu Anda dapat pahala itu. Karena berdoa itu ibadah. Bahkan dikatakan mukhul ibadah. Mukh itu otak. Otaknya ibadah itu doa. Ad-du'a'u babu kulli khair. Doa itu adalah pintu semua kebaikan. Hasan al-Basri, ulama dari tabi'in yang terkenal itu, memberi nasihat, innamad dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar, Pak. Enggak lama dunia ini. Saya pengajian di sini sebulan sekali, rasanya itu sarapannya masih ada rasanya di sini. Sudah sebulan ini. Allahu Akbar. Cepat sekali, Pak. Nah, ini jatah hidup kita ini dikikis terus. Jadi kehidupan ini seperti lilin itu loh, Pak. Anda lihat lilin, kalau Anda menyalakan lilin itu seperti itu kehidupan itu. Waktu itu seperti lilin itu. Nah, saya sama Pak Mariadi ini lilinnya sisanya panjang mana nggak tahu saya. Iya kan? Ada orang yang mau jalan-jalan kemana-mana, nggak tahu kalau lilinnya sudah di sini. Baru keluar rumah meninggal. Kapan itu saya keluar dari rumah naik mobil dengan istri saya mau olahraga, mendengarkan radio SS. Lalu katanya ada di daerah Manyar sana, berita itu langsung diberitakan ini. Ada kecelakaan gitu ya. Jadi ada anak
kira-kira usianya anak SMA, kira-kira 15 tahun gitu katanya. Naik mobil, rupanya dia belum begitu lihai. Naik mobil itu keras, pagi-pagi keras. Lalu ada bapak dan ibu naik sepeda motor, kemudian ada sepeda motor lain ditabrak, Pak. 2 orang ini sepeda motornya jatuh, yang satu masuk rumah sakit, yang satu meninggal. Coba bayangkan, sama istrinya dia mau ke pasar barangkali. Jadi itu malaikat itu sudah diberitahu, ini orang ini nanti jam 5:30 naik sepeda motor di rumah nomor 18, di situ dia waktunya dia harus pulang. Nah, malaikatnya nunggu di sini. Sampai di sini perkara ada urusan apa, pokoknya di sini malaikatnya sudah diberitahu. Itu pasti, Pak. Cuman kita ini biasanya mikirnya kan mikir kehidupan, nggak mikir kematian kita ini. Ya Allah, memang hidup ini kalau kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah sulit. Nah, Hasan al-Basri mengatakan, innamad dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ada isi dengan ketaatan kepada Allah, ibadah. Ihdar an takuna minal ladina ya'ishuna fi syubuhat fa inna syubuhat yahdibul iman. Hati-hati Anda jangan hidup dengan nuansa syubhah. Syubhah itu antara halal dan haram. Kapan itu saya pernah diundang di satu pengajian ibu-ibu kalau nggak salah, lalu menyebutkan restoran. Saya mengatakan, saya mohon maaf, saya nggak pernah ke restoran itu, karena saya tahu pemilik restoran itu bukan orang Islam. Lalu kita makan ayam di situ, ayamnya halal, Pak, tapi motongnya tidak halal jadi haram. Kita seringkali tidak berhati-hati begitu. Bayangkan kalau Anda ketika makan ayam haram lalu meninggal dunia, kemasukan haram ini. Jangan main-main dengan yang haram, Pak. Makanya kadang-kadang kita ini sulit mendidik anak itu, jangan-jangan ini banyak uang haram masuk di situ. Kadang-kadang kita mendidik istri wangel, disuruh pengajian sulit, jangan-jangan ini makan haram ini. Makanya paling penting itu cari makanan yang baik dan rezeki itu, Pak. Kata Mutawalli Sya'rawi ini ulama ahli Al-Quran yang hebat dari Mesir, sudah wafat kira-kira 10-15 tahun yang lalu, saya nggak pasti, tapi sudah lama. Tapi tiap hari masih ada di sini di YouTube ini. Ini untungnya orang-orang yang seperti Sya'rawi apa itu, walaupun sudah wafat, dia punya pahala mengalir di sini. Ya. Terus bayangkan orang yang berbuat dosa di sini, punya dosa mengalir sampai wafat. Dia wafat, dosanya terus. Jangan pernah memberi contoh yang tidak baik. Saya pernah, ya kira-kira 10 tahun yang lalu, saya mendengarkan radio. Sekarang kan jarang mendengarkan radio itu ya, mendengarkan radio gitu. Terus ada berita begini, menyebutkan salah seorang mantan bintang film yang senior, katanya pemain watak yang baik. Dan pembawa beritanya ini juga tidak Islami. Mengatakan begini, orang ini meninggal karena sakit ya. Dia adalah orang yang disebut sebagai yang bintang film Indonesia yang pertama kali melakukan adegan cium di film. Saya menjerit, ya Allah, kesiannya orang ini. Jadi semua adegan itu yang kalau meniru dia dapat dosa. Hati-hati jangan melakukan dosa yang dosanya itu berkepanjangan. Ya, itu Pak Uwas itu siapa namanya? Uwas itu? Uwas Abdul Somad. Pak Abdul Somad itu pernah saya dengarkan ceramah. Dia bilang ada orang bangun tidur dosa, mau makan dosa, mau jalan-jalan dosa, mau tidur dosa lagi. Lu siapa, Pak? Itu orang-orang yang tubuhnya dijadikan iklan, tapi dia sudah buka aurat, di mana-mana dilihat. Jadi punya anak cantik ini ya juga masalah loh, Pak. Punya anak gak cantik ya masalah juga gitu. Iya kan? Jadi kalau punya anak cantik, punya istri cantik juga masalah, Pak.
Ya, sampai dulu milih cantik apa gak cantik? Ada seorang mubaligh mengatakan, sampai lek gak ada bojo ayu ku biayai berat iku. Lek rada elek ku gampang, jadi gak tuntutane gak akeh. Kalau cantik itu banyak yang ingin menjadikan dia iklan, bintang film. Ya, senang banyak uangnya. Tapi ketika dijadikan contoh, Pak, ini dosa ini dijadikan contoh ya, orang meniru. Nah itu dia dapat. Namanya dosa jariah itu, Pak. Tapi kalau Anda punya uang diinfakkan di masjid di sini, masjidnya dipakai, ya. Ada teman saya kalau dimintai sumbangan, misalnya mau bangun teras masjid nggak mau dia. Tapi kalau karpet mau, soalnya dipakai sujud. Aku bayar karpet ya katanya. Ya ini memang ya, sebetulnya Anda walaupun di teras sana selama masjidnya dipakai itu juga jariah juga ya. Tapi orang ini aneh ini. Jadi dia kalau mau sumbangan, orang ini kaya. Kalau mau sumbangan, bagian apa yang kurang? Genteng tak gelem aku wis. Soalnya genteng kan tak dipakai jalan. Kalau tehel mau dia, tehel. Atau mimbar ini mau dia. Setiap kali dipakai khutbah ya. Jadi dipakai khutbah, ya ini memang kan untuk ekstrim ya, untuk ekstrim. Tapi ini untuk berpikir jangan yang terbalik gitu loh. Kalau Anda menyumbang sesuatu untuk berdosa, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan ada tingkatan-tingkatan rezeki. Ya, tingkatan rezeki. Kata beliau, al-malu huwa adna darajatir rizq. Harta yang setiap hari kita cari itu adalah rezeki tingkat yang paling bawah. Cuma kita ini tiap hari minta nambah harta kan? Tapi harta ini tingkat yang paling bawah. Kemudian wal afiyah a'la darajatir rizq. Afiyah. Bukan sehat ya, afiyah. Afiyah ini adalah kesehatan lahir batin. Bahkan Rasulullah kalau masuk makam, beliau mengatakan nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kalian dan untuk kami supaya mendapat afiah. Artinya apa? Di kuburnya bebas dari siksa, tidak sulit, malah menikmati kuburan. Jadi orang yang cerdas itu berpikirnya, saya kalau masuk liang lahat harus menikmati surga. Dan memang begitu. Cuman kita kan nggak ada yang pengalaman ini masalahnya. Jadi kita nggak senang mati itu. Ya memang orang nggak enak lah mati itu. Tapi toh mati juga. Anda senang nggak senang, pengalaman atau nggak pengalaman, bisa atau nggak bisa, kalau sudah datang pasti mati. Terus bayangkan, Anda tidak punya pengalaman, tidak punya kesiapan untuk mati lalu mati, gitu loh. Ya itu yang saya nggak bisa bayangkan itu. Satu mati dia. Masih senang-senangnya kerja, mati. Senang-senangnya masih berfoya-foya. Kapan waktu ada kampanye kemarin itu? Di Jalan Ahmad Yani itu ada kampanye joget-joget, ibu meninggal. Jadi meninggalnya waktu joget-joget gini. Ya, Masya Allah. Makanya saudara, orang yang paling aman itu menggantungkan diri selalu kepada Allah. Dan caranya banyak berzikir. Nah afiyah ini, kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini yang paling tinggi afiyah ini. Karena iman perlu afiyah. Agama perlu afiyah, semua perlu afiyah. Allahumma inni as'alukal afu wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ailati, semuanya. Ya Allah, saya minta sehat dan afiat dalam urusan agama saya. Kalau agamanya itu dikotori dengan kemusyrikan, itu tidak afiyah. Wudu misalnya, dia wudunya nggak benar gitu ya, itu nggak afiyah itu sholatnya. Ya. Sholatnya nggak khusyuk, seenaknya saja, nggak afiyah sholatnya. Jadi afiyah ini kata Muhammad Sya'rawi tingkat rezeki yang paling tinggi. Nah kemudian ada rezeki yang afdol, utama. Jadi itu tadi yang paling rendah. Kemudian afiyah yang paling tinggi. Lalu ada yang afdol. Apa afdol itu? Sholahul abna. Kalau Anda punya anak soleh, patuh kepada orang tuanya, ya,
Ini di dunia barat ini sekarang sudah semakin krisis dan semakin menjerit sebetulnya mereka itu perlu Islam. Ronald Kasali kemarin buat podcast gitu dia ngomong sendiri, tapi dia mengatakan ini ada berita baik dan ada berita tidak baik di Singapura katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di Singapura itu katanya menerima orang asing untuk menjadi warga negara di sana. Katanya begitu. Ini berita baiknya katanya bagi yang mau hidup di sana ya. Ya kalau mikirnya duniawi ya senang gitu ya. Tapi kalau mikirnya itu hidup ini untuk masuk surga, Pak. Itu baru cerdas itu namanya. Nah, itu berita baiknya. Tapi berita jeleknya katanya orang tua. Orang tua dicampakkan di sana. Sehingga ada istilah living long, die alone. Jadi hidupnya panjang tapi matinya sendiri. Dicampakkan oleh anak-anaknya. Kan memerlukan Islam, Pak. Dunia ini kalau nggak pakai Islam ya seperti itu, Pak. Di dunia barat sekarang krisis itu, Pak. Apalagi di Cina, orang-orang tua yang sudah nggak bisa apa-apa itu diasingkan di daerah yang dingin gitu biar mati dengan sendirinya. La ilaha illallah. Kalau orang Islam, Pak, kalau Anda punya orang tua, di situ surga Anda itu. Dan di situ neraka Anda. Biasanya kan kita ini nggak kuat itu menghadapi yang seperti itu. Dia lupa bahwa dia juga bisa tua loh, Pak. Sampai juga bisa tua nanti ini, Pak. Sekarang aja sudah tua kok. Nanti tambah tua, perlu apa? Islam. Perlu Islam, Pak. Kalau nggak pakai Islam, tapi kalau orang itu patuh kepada orang tuanya. Ada jamaah pengajian di rumah itu menceritakan temannya katanya, dia tuh tinggal dengan ibunya sudah tua. Dia anak laki-laki ini. Anak laki-laki. Ibunya itu sudah nggak bisa apa-apa. Dia memandikan ibunya tiap hari. Coba bayangkan berapa itu pahalanya. Dengan pokoknya diagungkan ibunya ini walaupun sudah nggak bisa apa-apa. Biasanya anak-anak yang tidak soleh itu kan bapak ini mikirnya kok bodoh nih kayak gini. Saya pernah ketemu seorang mahasiswa, saya benci Pak dengan bapak saya itu. Kenapa? Sholatnya itu kadang-kadang. Saya bilang, bapak ini bunuh rokok gitu. Coba bayangkan. Bapaknya loh ngomong begitu. Loh kamu ya harusnya memberitahu yang baik dong. Kalau udah ada bapak, udah ada kamu loh. Makanya orang yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun dia tiap hari sujud di Masjidil Haram, durhaka kepada orang tuanya, gak bisa masuk surga. Itu Islam. Islam seperti itu, Pak. Maka rezeki yang afdal itu adalah solahul abna. Punya anak yang soleh, patuh kepada orang tuanya. Walaupun pendidikannya setinggi langit, kalau nggak patuh pada orang tua, untuk apa sampai punya anak seperti itu? Ya kan? Ada orang di sekolah kan anaknya ke Amerika atau kemana, pulang sudah dapat MSc, kemudian nanti dapat doktor, tapi dengan orang tuanya, bapak ini kuno wis. Saya beberapa kali loh bertemu gitu tuh, Pak. Ada teman saya dulu sama-sama kos-kosan sama saya waktu masih kuliah itu, terus ketemu, terus dia ke Jerman tuh, Pak. Terus dia cerita tentang bapaknya, bapak ini kok bisnisnya bisnis kedaluarsa sudah. Terus nggak bisa ngomongnya itu, dia agak lupa bahwa dia ini hadirnya dia karena bapaknya hadir kan. Nggak bisa begitu ngomong, nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Coba Al-Quran mengatakan begitu. Anda diperintahkan oleh orang tua misalnya, coba ambil, waduh, uff itu Pak. Itu saja sudah durhaka tuh, Pak. Waduh, itu aja nggak boleh. Uff. Sampai ulama mengatakan kalau ada kata yang lebih pendek mungkin itu yang dipakai. Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ada wegah itu nggak boleh. Wegah nggak boleh. Apalagi bohongi orang tua. Nggak bisa dia masuk surga. Walaupun jadi takmir masjid tiap hari, sholat di masjid, nggak bisa. Makanya yang membuat orang itu gagal itu biasanya ini, ibadah horizontal.
Ibadah ini kan ibadah vertikal dan horizontal, Pak. Kalau vertikal ini sholat kita kepada Allah. Kalau Anda baik ya sudah baik. Tapi horizontal ini, Pak, ini yang seringkali orang nggak bisa itu. Baik, tapi dengan tetangga nggak baik. Baik, tapi ada orang nggak mau ke masjid, katanya aku lek uang itu gak mati, aku gak ada masjid. Takmirnya itu, atau dia mati duluan. La ilaha illallah. Ya orang model-model begini nggak bisa, Pak. Hidup ini kan man is social being. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi Anda ini, kita ini, itu diukur keislaman kita ini baik atau tidak itu tergantung bagaimana koneksitas kita dengan sesama ini, Pak. Karena sholat yang baik itu memproduksi akhlak. Puasa yang baik memproduksi akhlak. Haji yang baik, apalagi haji, harus memproduksi akhlak. Anda kalau haji itu bertemu dengan macam-macam orang. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada yang ngomongnya kasar, ada yang kalau kita mengatakan itu tidak ada unggah-ungguhnya, kan begitu, Pak. Kita ini ketemu dengan macam-macam orang. Bahkan kalau orang haji, saya sering kali kalau bimbing haji, saya mengatakan kalau Anda misalnya di lift gitu ya, kemudian di sini ada Cina, ada Arab, ada Londo, macam-macam. Terus Anda ngomong bahasa Anda sendiri, ngomong gitu ya. Kan orang lalu bertanya-tanya, jangan-jangan ngerasani saya ini. Nggak boleh begitu itu. Jadi kalau bisa ya sesedikit mungkin. Harus menghargai orang lain. Kan sudah sering disampaikan oleh para mubaligh. Seorang ibu di zaman Rasulullah yang sawwama qawwama. Sawwama itu ahli puasa, Pak. Ibu. Kemudian qawwama ahli qiyamul lail. Kurang apa, Pak? Kalau Senin Kamis puasa, kalau malam tahajud. Ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Kata orang yang tanya kepada Nabi, tapi ibu ini ya Rasulullah suka mengganggu tetangganya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Nabi mengatakan, "Da'uha innaha min ahlin nar," kata Rasulullah. Tinggalkan ibu itu, dia enggak masuk surga. Nabi yang mengatakan ini, Pak. Kalau sudah Nabi mengatakan begitu, enggak bisa, sudah pasti. Jadi artinya apa? Ibadah horizontal ini akhlak. Jadi harta adalah rizki yang paling rendah, afiyah rizki yang paling tinggi, solahul abna rizki yang paling afdal, dan rizki yang sempurna adalah ridha Allah. Itu rizki yang paling sempurna. Kalau sudah Allah ridha, selesai, Pak. Orang beramal banyak, Allah gak ridha, gimana? Tidak masuk sudah. Jadi yang penting ini bagaimana supaya Allah ridha. Dan di hadis Rasulullah mengatakan ridha Allah fi ridha'il walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah itu bergantung kepada orang tua Anda. Orang tua Anda ridha apa enggak? Dan murka Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridha, saya ridha nak, saya ridha, Allah ridha. Kalau orang tua itu tidak ridha kepada anaknya, maka Allah tidak ridha. Saya sering menceritakan pengalaman saya. Pernah saya mencarikan teman mau kontrak rumah, ya. Kemudian saya lihat di Ketintang situ, saya lihat ada rumah mau dijual. Kita turun di situ, tanya, "Bu, ini boleh nggak di kontrak saja, Bu?" "Oh, nggak bisa, Pak. Saya mau jual, Pak." Lalu ibu itu ngomong gini, "Alhamdulillah, Pak, anak saya sudah meninggal." Percaya, Pak? Kenapa? Harta saya dihabiskan, Pak. Ini tinggal satu-satunya ini. Mau saya jual untuk jualan. Saya kasihan dengan ibu itu. Jadi mengatakan, "Alhamdulillah, anak saya sudah meninggal." Coba enggak ini dijual juga, Pak, sama anak saya. La ilaha illallah. Gimana ibu loh, ibu ngomong anak seperti itu karena apa? Anaknya durhaka. Jadi kalau orang sudah anaknya durhaka, Anda pandainya bagaimana, kayanya bagaimana, sulit. Maka saudara, jadi ada sehat itu kalau sehat itu fisik. Tapi kalau afiyah itu fisiknya sehat, berpikirnya sehat, ekonominya sehat, akhlaknya sehat, pergaulannya sehat, ini semuanya afiyah ini, Pak.
Jadi kita kalau dalam bahasa Indonesia, semoga Anda sehat wal afiat. Iya kan? Sehat dan afiat. Nah sekarang ada afiatin dunia. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiat fi dini wad dunya wal akhirah. Minta supaya dunianya afiat, agamanya afiat, akhiratnya juga afiat. Nah sekarang afiatnya dunia itu apa? Afiatnya dunia adalah as-salama min kulli ma yukaddiril aish. Afiatnya dunia itu adalah Anda terbebas dari semua yang membuat hidup ini tidak menyenangkan. Sakit, susah, kemudian gangguan tetangga misalnya, gangguan teman ya. Ini semuanya ini kalau tidak beres, itu namanya Anda belum mendapatkan afiatnya dunia. Maka kita minta kepada Allah supaya afiat dunia. Anda misalnya sehat, pergi kemana-mana, lalu mendengar berita anaknya sakit, udah kerja bingung sampai. Kadang-kadang terus langsung pulang aja Pak. Berita anaknya sakit. Kalau anaknya tetangga sakit, anaknya tetangga meninggal, paling-paling Anda muga-muga diampuni dosanya gitu aja. Tapi kalau anak sampean gimana? Gak bisa apa-apa sampean. Lalu bagaimana anak yang membuat kita gak bisa apa-apa itu durhaka? Gak sopan kepada orang tua misalnya. Itu artinya Anda tidak mendapat afiatnya dunia. Ada lagi istrinya Pak. Ada lagi suaminya. Hidup seperti itu bayangkan. Suaminya. Jadi ada orang diganggu oleh suaminya. Ada orang diganggu oleh istrinya. Dan hidup ini nggak ada yang sempurna. Mungkin ada orang kaya, ya, anaknya banyak misalnya, ya. Tapi satu nanti ada yang idiot misalnya. Masih ada begitu Pak. Anaknya pinter-pinter, tapi duitnya tidak punya duit. Pasti dunia. Kenapa? Yang sempurna itu di surga. Jadi supaya kalau kita ini merasa ada yang bermasalah, supaya semakin dekat kepada Allah. Ada orang kaya tapi dia punya penyakit. Tapi ada orang, saya pernah melihat orang ya cukup lah, walaupun tidak selalu kaya, dan dia sakit, tapi selalu dia itu kalau didatangi tamu tidak pernah mengeluh Pak. Tidak pernah mengeluh. Orangnya sudah wafat itu. Waktu meninggal dunia itu, jadi ini temannya almarhum abah saya. Waktu meninggal dunia itu saya hadir di Gresik ini ya. Saya dulu kecil saya itu di Gresik. Saya tahu orang itu. Ya dulu dia punya perusahaan, tapi lama-lama ya perusahaannya sudah gak maju. Tapi saya kagum dengan orang ini, gak pernah mengeluh Pak. Penyakitnya macam-macam. Lalu waktu dimakamkan, itu saya diminta untuk memberi sambutan, ucapan terima kasih. Lalu saya mengatakan, saya bersaksi bahwa orang ini adalah orang yang sabar. Orang ini tidak pernah mengeluh. Itu sampai ada cucunya itu menangis Pak di depan saya itu. Karena memang begitu orang itu. Sakitnya macam-macam Pak. Tapi ada orang sakit sedikit saja ngamuk terus Pak. Didatangi temannya, loro apa sampai? Gak ngerti kok tadi ini. Biasa gak apa-apa. Dosa apa aku iki? Lho yo iling-ilingan tak bilang. Yo gak ngerti. Orang seperti ini Pak, sudah sakit dosa lagi. Tapi kalau orang itu sudah pakai agama, dia selalu hidup ini seperti ini. Ya sehat ya sakit. Ya kan? Ya enak ya gak enak. Kadang-kadang gak bisa tidur. Ya kan? Ada orang kaya Pak, tiap malam gak bisa tidur. Gimana? Enak mana? Gak kaya turun risep tapi kaya gak bisa tidur. Enak yang kaya tapi bisa tidur. Kan gitu kan? Itu kalau milih, tapi gak bisa dipilihkan Pak. Gak bisa dipilihkan. Gak bisa, Masya Allah. Yang kedua, afiatul akhirah. Jadi afiat dunia, ada afiat akhirat. Bagaimana afiat akhirat itu? Afiat akhirat itu terbebas dari murka Allah, terbebas dari siksa kubur. Ada orang mengatakan siksa kubur gak ada, itu ada hadits sahih yang mengatakan ini loh, orang ini tersiksa kata Rasulullah. Lalu Rasulullah pada waktu itu, karena tangannya Rasulullah ini tangan nabawi ya, tangan barokah ya, oleh Rasulullah ditancapkan pelepah kurma di situ. Kata Rasulullah, ini selama pelepah kurma ini masih basah, dia diringankan oleh Allah. Karena Nabi loh Pak. Nabi.
Kalau sampean ya tidak tahu saya. Nabi berkatakan, kenapa ini? Karena Nabi itu sifatnya itu kasih sayang Nabi itu. Kasihan orang ini. Tapi ini contoh untuk kita ini. Jadi yang bersih, hidup itu yang bersih, istinja yang benar ya. Kemudian jangan suka menjelek-jelekan orang, jangan menceritakan kejelekan orang. Orang itu kalau banyak omongnya pasti banyak salahnya, Pak. Lah yang membuat orang ini banyak ngomong itu biasanya di kafe-kafe itu, Pak. Belinya kopi 1 cengkir, tapi di situ 3 jam. Cerita Jokowi, cerita Tonggowe, cerita semacam-macam ini. Katanya orang di kampung saya itu gedabrus. Apa bahasa Indonesianya gedabrus itu, Pak? Ngerti sampean gedabrus ya? Iki gedabrus. Kata Sayyidina Ali, "Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu." Kalau orang itu sudah banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Jadi ngomong itu yang secukupnya dan yang baik aja, Pak. Itu aman sampai. Jadi kalau afiahnya akhirat itu bebas dari murka Allah, bebas dari siksa kubur, bebas dari ancaman api neraka, dan mendapat ridha Allah serta surga. Makanya tamam rezeki itu ridha Allah. Kalau Anda sudah diridhoi oleh Allah, maka Anda akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan saudara afiatuddin. Afiatuddin. Afiahnya agama ini sekarang. Kalau tadi afiahnya akhirat, afiah dunia, sekarang afiah agama. Anda terbebas dari fitnah yang merusak agama. Tiap hari di sini nih, Pak. Fitnah luar biasa merusak agama, Pak. Aliran-aliran sesat dan sebagainya itu. Itu fitnah. Dan hati-hati, Pak ya. Kadang-kadang orang itu kalau sudah terjerumus berubah, Pak. Karena teman misalnya. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kita itu berteman dengan orang baik. Jangan semua orang dijadikan teman. Itu. Kemudian fitnah syubhat sama syahwat. Kalau syubhat ini adalah hal-hal yang terkait dengan kebenaran. Kalau syahwat ini adalah urusan nafsu. Ada orang yang tidak kuat dengan lain jenis, ada orang yang tidak kuat dengan pangkat, ada orang yang tidak kuat dengan, ada orang yang menikmati jabatan itu, Pak. Orang yang menikmati jabatan itu kasihan. Pokoknya demi apa saja yang penting dapat jabatan. Ini namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Ada orang yang melampiaskan syahwatnya, yang apa saja yang diinginkan dipuaskan, dan kalau sudah seperti itu tidak akan pernah puas kecuali dia nanti dibungkus dengan kafan baru selesai. Oleh karena itu, saudara, kita ini perlu mengoreksi diri kita, dan yang terakhir, saudara, jangan membuang waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Anda nanti akan menjerit di akhirat. Hadis sahih yang seringkali saya ceramahkan termasuk di sini adalah hadis yang terkenal. Nabi mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang oleh banyak orang disepelekan. Dijual murah saja. Apa itu? Yang pertama sehat. Jadi kalau Anda itu sehat, setiap hari Anda hitung berapa kali saya mengucapkan alhamdulillah. Makan enak, tidur enak, ketemu teman juga enak, gak punya musuh, pokoknya senang ya. Walaupun Anda misalnya, Anda jangan mimpi bahwa orang ini bisa sesuai dengan selera Anda. Kalau Anda minta supaya jamaah masjid ini pokoknya sing cocok ambil aku, Anda tidak punya teman. Tidak punya teman Anda. Tidak mungkin ada orang bisa memenuhi keinginan Anda. Setiap orang punya selera sendiri-sendiri. Tapi orang yang arif itu dia bisa menghadapi segala macam orang. Orang yang suka, yang misalnya dia orang keras, jangan ditandingi dengan keras. Orang yang suka keminter gitu ya. Ngerti sampai? Keminter orang. Jangan ditandingi juga keminter juga. Jangan. Ya sudah didengarkan aja. Kalau seperti itu Anda. Kalau enggak, Anda benci sana, benci sini. Saya pernah ketemu orang ya, semua tetangganya itu dibenci. Ini tak cocok, ini tak cocok. Akhirnya meninggal orang itu.
Ya mesti meninggal tuh Pak. Ya kebetulan meninggal duluan. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan diampuni. Kasihan saya itu. Kasihan orang seperti itu. Kenapa? Karena dia minta supaya orang itu sesuai dengan seleranya. Nggak bisa begitu. Kalau tetangganya misalnya keras, ya saya sampai jangan keras. Sampai entuk tai sing iso ngamuk itu. Ya itu gara-gara itu berkelahi sampai nanti. Jangan. Kalau ada orang suka keras, ya sampai jangan keras sudah. Sampai jangan keras itu niat supaya tidak mendapatkan masalah dengan orang itu pahala. Dan yang kedua adalah waktu senggang, Pak. Waktu senggang itu banyak sekali dibuang oleh orang. Dan waktu senggang itu adalah waktu yang bisa diisi untuk mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau pola hidup kita ini itu selalu mendekati Allah, maka insya Allah kita bisa aman, selamat dunia akhirat. Dalam sholat itu Pak, di antara dua sujud, bismillahirrahmanirrahim. Di antara dua sujud itu, semua yang kita kerjakan dalam rukun sholat satu kali kecuali sujud. Sujud itu dua kali Pak. Karena sujud ini adalah saat yang paling membuat kita dekat dengan Allah, itu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat kita dengan Allah itu ketika kita sujud. Lalu Nabi mengatakan fa'aktsiru fihi du'a. Yang banyak berdoa pada waktu sujud. Tapi kalau Anda jadi imam, jangan begitu. Nanti sujud tidak bangun-bangun. Kalau Anda sholat sendiri, apalagi tahajud, pada waktu sujud itu Anda berdoa. Itu saat yang baik. Anda boleh berdoa apa saja, tapi kalau tidak bisa mengucapkan dalam bahasa Arab, di dalam hati saja. Kalau Anda pakai bahasa lain, batal sholatnya. Ya. Nah, sujud ini kemudian kita duduk di antara dua sujud. Coba doanya, Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini wa'fu anni warzuqni. Kalau Anda mengerti di semuanya, ini doa yang paling istimewa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Wa'afini, beri afiat, sehat lahir batin. Wahdini, beri saya hidayat. Warzuqni, beri saya rezeki. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ampuni saya ya Allah. Coba Anda setiap sholat, kemudian sholat ya, doa di antara dua rukuk itu Anda nikmati, itu adalah doa yang istimewa. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa membuat kita sukses dan terakumulasi doa semua itu dalam doa yang disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setiap hari Rasulullah berdoa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia yang baik, akhirat yang baik, dan tidak tersentuh dengan api neraka. Ada orang masuk surga tapi masuk neraka dulu. La ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya sesuai dengan nama masjid ini, Al-Firdaus, Raudatul Jannah. Jannah ya. Raudatul Jannah, taman surga. Insyaallah kita masuk surga semuanya insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Rabbana hab lana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal janna ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak konsumsi daging, ayam, yang mana kita kan di pasar yang tidak tahu bagaimana dia berasal. Apalagi yang daging impor, itu kan kita juga nggak tahu. Jadi untuk menghadapi itu gimana? Kalau Anda di luar negeri misalnya, di luar negeri, misalnya di luar negeri, saya biasanya berusaha ya makan yang tidak pakai sembelihan, misalnya ikan laut misalnya, itu kan semuanya halal itu ya. Tapi kalau saya pakai sembelihan harus diyakini dulu. Kalau diyakini dulu ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak ada pilihan,
tidak ada pilihan, kemudian Anda nggak tahu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan halal. Kalau terpaksa seperti itu, jangan pakai diusut dulu. Iki siapa sih nyembelih iki? Ya apa iki? Ya, akhirnya nggak makan sampai. Itu kalau di luar negeri. Tapi kalau di sini kan bisa kelihatan. Seperti saya diundang di restoran, saya tahu restoran yang punya bukan orang Islam. Ya saya meragukan, saya bilang, saya tidak bisa hadir, saya bilang gitu. Karena kalau di situ nanti ada sate misalnya, sate kambing, kambingnya halal lah. Kalau motongnya ada halal, motong itu harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam baru halal, Pak. Ya ini kalau kita tidak memperhatikan itu, masuk syubha-syubha itu ya, syubha-syubha. Nah itu nanti yang merusak agama itu nanti. Kalau sudah terakumulasi, anak-anak kita juga begitu. Yang berat ini anak-anak ini, Pak. Makan di mana-mana seenaknya gitu ya. Bahkan sekarang apalagi di Solo, saya lihat di Solo itu ada 70 rumah makan terang-terangan jual babi. Sate babi, bistik babi. Itu di Solo itu, Pak. Di sini kan nggak ada yang terang-terangan gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau di Malaysia itu saya pernah masuk di mall, ditulis makanan haram, makanan halal. Haram. Sportif mereka itu. Artinya haram itu untuk orang Islam tidak boleh, gitu loh. Di Singapura aja gitu, Pak. Kalau di sini, di Singapura adik saya mau beli apa-apa kan pakai jilbab. Mau beli roti, terus no, not for you ini. Tidak boleh ini hal. Begitu mereka itu, Pak. Punya kesadaran itu, menghargai. Kalau di sini pokoknya yang penting payu. Kon mlebu neraka ta mlebu ndi karepmu ngono. Itu di sini begitu. Lah kita harus ngerti itu, Pak. Jangan pokoknya bismillah pokoknya bismillah. Nanti Anda masuk syubha. Anda nanti bisa akibatnya malas sholat. Anda nggak mau hadir pengajian. Jangan Anda kira semua orang senang hadir pengajian begini nih, Pak. Ada orang nggak betah. Karena apa? Di dalamnya itu kotor, Pak. Kalau udah dalam kotor ini sudah sulit, Pak. Terus bagaimana kalau anak kita kasih makan yang haram? Kasihan kan? Kita tanggung jawab nanti, Pak, di akhirat. Makanya harus banyak berdoa, harus hati-hati. Anaknya juga dididik yang baik, istrinya juga begitu, supaya kita kan tidak lama, Pak, hidup ini. Tidak lama hidup ini, kita tahu meninggal. Berita kematian ini kan seringkali mengagetkan. Pak Rumrawi itu almarhum itu hari Jumat masih kasih pengajian di Al-Hikmah. Malamnya meninggal. Masya Allah, orang baik itu. Kalau sudah meninggal itu kita ini saksi. Kita saksi ya. Kita ini saksi Allah. Syuhada Allah fil ard. Kalau ada orang baik, ya sudah. Kita jangan bicara kejelekannya orang meninggal. Kalau orang meninggal itu disebut kebaikannya saja. Wong iki jane ngono apik. Cuma lho atik cuma ilah. Biasanya gitu ngomongnya, enggak boleh. Walaupun orang ini pernah Anda lihat bermaksiat, enggak boleh disebut. Lah kalau tobat kan. Nah, saya pernah waktu saya di Gayung Sari di mana di Karaagung itu. Kalau di sana itu Karaagung itu kalau ada orang meninggal pakai kempul itu loh, Pak. Tung terus sinten sing anu sedo, Pak. Kan gitu. Terus ada orang datang ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustaz nggih. Niki ya napa Pak Ustaz niki disolati napa mboten Pak Ustaz? Lho napa? Lah mboten nanti salat iki, Pak. Lah kok semerap sampean? Lah lek wis tobat kan kalau ada orang meninggal dunia, orang apa ini Islam salati. Udah. Jangan diusut. Iki salat apa ndak iki? Enggak bisa begitu. Husnudzon aja. Tapi kalau orang ini bukan orang Islam, jangan kemudian Anda menggunakan bahasa Islam. Terus melayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Dosa sampean. Lakum dinukum. Ini loh Islam itu begitu, Pak. Saya ada tetangga saya non muslim meninggal, saya datang takziah di sini. Ya saya jabat tangan yang kesusahan ini, Pak. Itu Islam begitu, tapi bukan terus tak tunggu. Tidak bisa begitu. Ada peraturan. Lakum dinukum waliyadin. Enak, Pak, kalau orang pakai Islam itu, Pak. Kalau nggak pakai Islam mesti sulit. Saya kira gitu, Pak ya. Cukup ya, sudah.